Pelaporan segmen, evaluasi pusat investasi dan transfer pricing. Pada bab ini akan dibahas apa yang maksud dengan pelaporan segmen, evaluasi pusat investasi dan transfer pricing pada sebuah perusahaan, di mana dengan adanya pembahasan tentang pelaporan segmen ini, manajer dapat mengetahui bagaimana kinerja segmen-segmen yang ada di perusahaan. Begitu pula adanya evaluasi pusat investasi, diharapkan manajer akan mendapatkan data yang diperlukan untuk berbagai pusat investasi. Transfer pricing digunakan apabila perusahaan mempunyai beberapa cabang, dengan demikian bisa memindahkan produknya ke tempat-tempat yang paling menguntungkan atau memperoleh pendapatan yang optimal. Pelaporan segmen. Terkait dengan laporan keuangan segmen, perusahaan biasanya menjalankan bisnisnya dari berbagai macam produk atau jasa yang dapat beroperasi di berbagai wilayah geografis dengan mencari keuntungan, peluang pertumbuhan bisnis, prospek kerja, promosi pemasaran, dan melaksanakan manajemen risiko. Bagian laporan keuangan segmen berasal dari aset segmen, pendapatan segmen, beban segmen, dan kewajiban segmen secara berkaitan, dan teralokasi dari bagian unsur tersebut untuk dilakukan secara konsisten. 1. Pengertian laporan keuangan segmen. Adanya laporan segmen merupakan bagian suatu perusahaan, khususnya yang beroperasi dalam kondisi yang berbeda dari sebuah industri dan wilayah geografis, bertujuan menyediakan informasi bagi para pebisnis yang menggunakan laporan keuangan mengenai kontribusi laba, skala relatif, tren pertumbuhan dari berbagai industri dan wilayah geografis yang memungkinkan para pemakai laporan keuangan dapat terjadi sebagai berikut. 1. Laporan keuangan segmen dapat menilai risiko dan imbalan perusahaan secara lebih baik. 2. Adanya laporan keuangan segmen membuat pertimbangan yang lebih baik terhadap perusahaan secara keseluruhan. 3. Adanya laporan keuangan segmen sebagai panduan dalam memahami kinerja masa lalu perusahaan secara lebih baik. Definisi pelaporan keuangan segmen perusahaan. Definisi pelaporan segmen terdiri dari 3 segmen yang harus diketahui dalam setiap pebisnis, yaitu sebagai berikut. 1. Segmen perusahaan. Segmen perusahaan merupakan komponen suatu entitas yang kegiatannya mewakili kegiatan usaha utama maupun kelompok pelanggan. Segmen ini dapat berbentuk sebuah anak perusahaan cabang, suatu divisi, suatu departemen dalam berbagai hal, sebuah joint venture, atau anak perusahaan lain bukan hasil dari investasi. 2. Segmen geografis. Segmen geografis merupakan suatu komponen perusahaan yang bisa dibedakan dan memiliki usaha di suatu beberapa bagian atau sekelompok negara tertentu dalam suatu wilayah geografis. 3. Segmen industri. Merupakan komponen perusahaan yang harus dibedakan dan harus menghasilkan suatu produk atau jasa yang berbeda. 3. Dasar pelaporan keuangan segmen. Yang menjadi dasar pembagian bagaimana pelaporan tersebut termasuk dalam pelaporan keuangan segmen, yaitu sebagai berikut. 1. Adanya penjualan kepada pelanggan yang tidak mempunyai hubungan istimewa, sehingga memberi peluang dasar segmentasi dasar, yaitu segmentasi jenis-jenis pendapatan sebesar 10% ke atas. 2. Adanya laba operasi merupakan suatu hal yang sangat penting, sehingga laba operasi atau rugi operasi 10% ke atas disajikan secara terpisah. Dan yang terakhir, adanya unsur penggunaan aktiva merupakan hal yang penting bagi perusahaan, sehingga aktiva segmen dapat berpengaruh berjumlah 10% ke atas dari jumlah aktiva entitas yang dilaporkan secara terpisah. 4. Aktiva dan kewajiban pelaporan keuangan segmen. Untuk menjelaskan unsur aktiva segmen dalam memberikan indikasi penggunaan sumber daya dapat mencapai hasil operasi segmen. Ketika aktiva segmen merupakan semua aktiva berwujud dan tak berwujud yang dapat diidentifikasi pada suatu segmen tertentu, bagian aktiva yang biasanya dialokasikan secara layak digunakan dan dimanfaatkan oleh 2 atau lebih segmen harus dialokasikan di antara segmen-segmen tersebut dengan dasar alokasi. Untuk mengungkapkan kewajiban segmen, biasanya tidak dapat dialokasikan karena dianggap berkaitan dengan perusahaan secara keseluruhan atau hanya bisa dianggap meningkatkan hasil pembelajaran dan bukan berdasarkan suatu hasil operasi. Informasi pelaporan keuangan segmen yang disajikan.
Penjelasan dari kegiatan setiap segmen industri yang dapat dilaporkan dan diindikasi mengenai komposisi setiap wilayah geografis untuk membantu melaporkan penjualan atau pendapatan operasi lainnya. Dengan adanya pemisahan antara pendapatan dari pelanggan di luar perusahaan dan pendapatan dari segmen lain atau hasil segmen itu sendiri, dan aktivitas segmen yang digunakan bisa dinyatakan baik dalam total jumlah yang uang atau sebagai presentasi dari total jumlah yang harus dikonsolidasikan segmen perusahaan. Dengan adanya hubungan antara jumlah dari segmen-segmen individual dan informasi agregat dalam laporan keuangan dapat dijelaskan dengan penyajian dan memberikan laporan terkonsiliasi. 6. Pendapatan dan beban laporan keuangan segmen. Berikut ini adanya penjelasan pendapatan dan beban yang termasuk ke dalam laporan keuangan segmen, yaitu pendapatan segmen merupakan pendapatan yang harus didistribusikan atau dikaitkan secara langsung pada suatu segmen tersebut. Bahkan bagian yang relevan dari pendapatan harus dialokasikan secara baik. Hasil transaksi pendapatan baik dengan pihak luar perusahaan maupun dengan segmen lain atau cabang perusahaan bisa saja dikatakan dalam perusahaan yang sama. Beban segmen merupakan beban yang harus dikaitkan secara langsung pada suatu segmen atau bagian lain yang relevan dari suatu beban, sehingga dapat dialokasikan secara layak sebagai beban suatu segmen dalam perusahaan. 7. Penyajian dalam pelaporan keuangan segmen. Berikut ini cara bagaimana kita mengetahui penyajian laporan keuangan dalam setiap perusahaan atau cabang usaha sebagai berikut. 1. Untuk menunjukkan aktivitas dari setiap segmen industri perusahaan harus menampilkan komposisi dari masing-masing wilayah geografis yang dilaporkan. 2. Untuk segmen industri dan geografis perusahaan harus melaporkan informasi keuangan ini. Bagian pendapatan operasi dan penjualan harus bisa dipisahkan antara pendapatan yang dihasilkan dari pelanggan di luar kegiatan perusahaan dan pendapatan dari segmen lain. Hasil segmen, aktivitas segmen yang digunakan dapat dinyatakan dalam total jumlah uang atau sebagai presentasi dari jumlah yang dikonsolidasikan dan dasar penetapan harga antara segmen. Dan yang ketiga, menyajikan rekonsiliasi antara informasi segmen-segmen individual perusahaan harus memberikan informasi keseluruhan dalam laporan keuangan. Evaluasi pusat investasi. Akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem yang mengukur hasil dari masing-masing pusat pertanggungjawaban berdasarkan informasi yang diperlukan manajer untuk menjalankan divisinya. Jenis-jenis akuntansi pertanggungjawaban yaitu 1. Pusat biaya atau cost center, yaitu pusat pertanggungjawaban yang dimana manajer hanya bertanggung jawab atas biaya. 2. Pusat pendapatan atau revenue center, yaitu pusat pertanggungjawaban di mana manajer hanya bertanggung jawab atas penjualan. Yang ketiga, pusat laba atau profit center, yaitu pusat pertanggungjawaban di mana manajer bertanggung jawab atas pendapatan dan biaya. Dan yang keempat, pusat investasi atau investment center, pusat pertanggungjawaban di mana manajer hanya bertanggung jawab atas pendapatan biaya dan investasi. Dalam akuntansi pertanggungjawaban, laporan kinerja disiapkan untuk setiap pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban adalah unit organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab atas semua aktivitas unit tersebut. Transfer pricing. Pengertian dan tujuan transfer pricing. Harga transfer atau transfer pricing adalah harga yang dibebankan untuk memberikan atau mengirimkan barang atau jasa dari satu divisi ke divisi lain dari suatu perusahaan baik internal maupun eksternal. Harga transfer biasanya akan digunakan untuk kepentingan penilaian kemampuan menghasilkan laba divisi dalam perusahaan. Terdapat divisi yang menjual produk, barang atau jasa disebut sebagai penjual dan divisi yang membeli produk disebut sebagai pembeli. Sehingga ada dua keputusan yang harus dibuat, yaitu 1. Keputusan dalam pemilihan sumber atau sourcing decision, menetapkan atau menentukan di mana produk harus dibeli dari luar perusahaan atau sebaliknya, menetapkan pembelian dari dalam perusahaan internal. 2. Keputusan penetapan atau penentuan harga transfer. Jika dibeli dalam perusahaan, pada harga transfer berapa yang harus ditetapkan kepada pembeli, sehingga tidak terjadi kerugian harga transfer antara penjual dan pembeli. Tujuan penetapan harga transfer. 1. Dapat memperoleh informasi harga yang relevan. 2. Memudahkan pengelolaan harga dan menghindari persaingan harga.
3. Dapat membantu mengatur cash flow anak atau cabang perusahaan. 4. Meminimalkan beban mengenai pengenaan pajak, bea masuk, dan bea pengiriman. Dan yang terakhir, memotivasi manajer dalam mencapai tujuan. Metode penentuan harga transfer. Ada 4 metode dalam penentuan harga transfer, yaitu 1. Metode market price atau harga pasar. Metode ini paling disukai karena harga transfer dihitung dengan harga yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar, sehingga produk yang dijual oleh divisi penjual dibeli oleh divisi pembeli dengan harga yang sama apabila dijual ke pihak eksternal perusahaan. 2. Metode harga pokok. Metode harga pokok produksi dihitung berdasarkan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang ditambah dengan laba. Metode ini digunakan apabila tidak diketahui nilai pasar produk atau jasa. 3. Metode negosiasi adalah penetapan harga transfer berdasarkan negosiasi atau kesepakatan antara kedua pusat pertanggungjawaban. Yang keempat, metode koordinasi atau arbitrase dan penyelesaian konflik. Metode ini digunakan apabila tidak ditemukan kesepakatan dari negosiasi yang dilakukan sebelumnya dalam penentuan harga transfer yang menyerahkan dan mempercayakan penentuan harga transfer secara tertulis kepada pihak arbitrator. Demikianlah penjelasan mengenai bab pelaporan segmen, evaluasi pusat investasi, dan transfer pricing. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.